Bab 196. Petarung tangguh dari 28 negara. Kingston Jiang sudah bersembunyi di antara para tentara bayaran. Selama beberapa saat ini, dia tidak bertindak dengan gegabah. Sebaliknya dia mengamati secara diam-diam. Saat ini, Raja Hantu memerintahkan semua orang pergi ke puncak gunung. Kingston Jiang mengikuti beberapa tentara bayaran dan muncul di puncak gunung. Setelah semua orang berkumpul, Kingston Jiang melihat dan memperkirakan jumlah orang yang berada di puncak gunung ini. Di sini ada sekitar 500 tentara bayaran. 500-an orang ini semuanya bersenjata lengkap. Selain mereka, ada sekitar 50 orang, ada yang berkulit putih dan berkulit hitam. Dia melihat Bloody yang sedang diinjak dan ada sekitar 8 orang yang mengelilinginya, semua pistol orang-orang ini mengarah ke kepala Bloody. Begitu mereka menarik pelatuknya, Bloody akan langsung tertembak. Meskipun dia yakin dia sanggup membunuh semua orang yang ada di sini, tapi dia tidak bertindak dengan gegabah. Sebab tujuannya datang ke sini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyelamatkan orang. Raja Hantu menatap ke arah gerombolan. Tapi tiba-tiba, dia teringat dengan sesuatu dan langsung berteriak, "Semuanya, cepat mundur." Selesai berbicara, dia langsung mengangkat Bloody yang sekarat dari lantai lalu mengarahkan pistol ke kepalanya. Setelah itu dia melihat ke arah tentara bayaran yang sudah mundur jauh ke belakang. "Naga hitam, aku tahu kamu sudah menyusup ke sini. Jika kamu tidak ingin dia mati, segera tunjukkan dirimu, jika tidak, aku akan langsung membunuhnya." Mendengar ucapannya, semua petarung tangguh dari 28 negara langsung waspada dan menatap ke arah tentara bayaran yang berada di kejauhan. Raut wajah Kingston Jiang yang bersembunyi di antara tentara bayaran langsung menegang. Siapa sebenarnya orang bertopeng itu? Sepertinya dia sangat memahaminya. "Naga hitam, karena kamu sudah datang, tunjukkanlah dirimu. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar kuat seperti yang dikatakan dalam legenda. Hari ini, aku ingin membunuh sang naga dan membuat segalanya kembali ke jalan yang benar." Satu persatu dari para petarung tangguh yang berasal dari 28 negara mulai angkat bicara. Sambil mengangkat Bloody yang sedang sekarat, Raja Hantu menodongkan pistol ke dahinya, dan berteriak, "Aku akan hitung sampai 3, jika kamu tidak muncul aku akan langsung membunuhnya." 1. Setelah meneriakkan angka 1, dengan seksama dia menatap ke arah ratusan orang yang berada di depannya. 2. Kedua matanya terus memperhatikan dengan seksama. Namun gerombolan tentara bayaran itu sama sekali tidak bergerak. Kingston Jiang bersembunyi di kegelapan, lalu sebuah jarum perak muncul di tangannya. Dia bertindak dengan perlahan. Seorang tentara bayaran yang berada di depan merasakan rasa sakit yang tajam di punggungnya, lalu dia pun berteriak. Begitu mendengar suara teriakan, semua orang langsung menyingkir. Beberapa orang yang berada di depan juga langsung menembak. Orang yang berteriak itu langsung ditembak dan jatuh ke tanah dengan berlumuran darah. Semua orang mengarahkan pistol ke arah tentara bayaran yang jatuh tadi. Melihat hal ini Raja Hantu langsung memerintahkan, "Pergi periksa." "Baik." Beberapa bawahannya mendekat dengan hati-hati. Sementara Kingston Jiang bersembunyi di antara kerumunan dan memperhatikan Raja Hantu dengan seksama. Raja Hantu sangat pintar, dia berdiri di belakang Bloody dan dia dikelilingi oleh petarung tangguh dari 28 negara. Meskipun Kingston Jiang belum pernah bertemu dengan orang-orang ini, tetapi dia dapat merasakan aura yang mengerikan pada diri orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dapat menilai para petarung tangguh adalah petarung sejati. Kingston Jiang meletakkan tangannya di pinggangnya lalu dia mengeluarkan beberapa jarum perak lagi. Begitu tangannya bergetar, beberapa jarum perak langsung melesat. Beberapa tentara bayaran kembali terkena jarum perak dan berteriak, "Ah! Ah!" Seiring dengan teriakan itu, Kingston Jiang langsung bergerak. Semua orang yang terkena jarum perak berteriak. Teriakan itu terdengar dari berbagai arah. Wajah di balik topeng Raja Hantu sudah berkeringat. Dia tahu naga hitam bersembunyi di antara ratusan orang ini.
Jadi dia segera mengeluarkan perintah, bunuh semuanya, bunuh mereka semua. Di kejauhan, ada mobil lapis baja. Di atas mobil lapis baja ada senapan mesin. Mengikuti perintah Raja Hantu, senapan mesin itu langsung menembak ke segala arah. Bam! Dalam sekejap, banyak tentara bayaran yang tertembak dan jatuh dengan berlumuran darah. Saat Raja Hantu memberi perintah, Kingston Jiang langsung bergerak. Kakinya yang kuat dengan cepat berlari ke arah Raja Hantu. Cepat, cepat, hentikan dia. Melihat seseorang berlari ke arahnya, Raja Hantu tiba-tiba berteriak dengan keras. Naga hitam, berhenti. Raja Hantu menodongkan pistol ke arah Bloody dan dia segera menembak tubuh Bloody sambil berteriak dengan dingin, berhenti, atau aku akan membunuhnya. Kingston Jiang hanya berjarak 10 meter dari Raja Hantu. Pada saat ini, dia langsung berhenti. Begitu dia berhenti, ratusan senjata langsung diarahkan ke arahnya. Haha. Raja Hantu tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau kamu adalah naga hitam, bukankah kamu tetap berada di bawah kendaliku? Kingston Jiang menatap Raja Hantu yang mengenakan topeng, lalu dengan sorot mata serius dia berkata, sudah cukup, aku sudah muncul, lepaskan dia. Naga hitam, apakah menurutmu itu mungkin? Hari ini tempat ini akan menjadi makammu. Kingston Jiang berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengundurkan diri, tapi dia belum mengundurkan diri. Dia masih Jenderal Belantara Selatan. Kalau kamu membunuhnya itu sama halnya dengan kamu menantang negara Dacia. Memangnya kamu sanggup menanggung pembalasan dari negara Dacia, dan sanggup menanggung amarah tentara naga hitam? Aku bisa memberitahumu dengan pasti jika dia mati, tentara naga hitam akan menerobos perbatasan. Banyak rakyat negara kecil di perbatasan akan terbunuh. Kamu tidak akan bisa menanggung balas dendam ini. Dalang di belakangmu juga tidak akan sanggup. Akulah yang ingin kalian bunuh, lepaskan dia. Kingston Jiang menekankan kata demi kata. Mendengar ucapannya, wajah di balik topeng Raja Hantu menjadi penuh dengan kekhawatiran. Apa yang Kingston Jiang katakan sangat masuk akal. Dia tidak berani membuat keputusan. Dia menodongkan pistol ke kepala sambil mengeluarkan ponselnya dengan tangannya yang satu lagi. Dia menghubungi nomor telepon seseorang dan ingin bertanya kepada dalang yang berada di belakang semua ini. Kingston Jiang menatap lurus ke arahnya. Bloody sedang sekarat dan wajahnya pucat pasi. Dia adalah dewa tabib, hanya dengan melihatnya dia bisa mengetahui kondisi Bloody. Sekarang Bloody sedang terluka parah, dan jika dia tidak diobati, nyawanya akan terancam. Tuan, naga hitam sudah muncul. Begitu kamu memberi perintah, dia akan ditembak mati. Tapi bagaimana dengan angin hitam, kita bunuh atau tetap membiarkannya hidup? Kingston Jiang menatap pria bertopeng hantu. Tepat pada saat ini, dia melancarkan serangan. Dia mengayunkan tangannya dengan santai. Lalu jarum perak melesat seperti sinar laser. Ratusan orang yang berada di sekeliling langsung tertusuk jarum perak dan langsung jatuh ke tanah. Raja Hantu masih berbicara di telepon. Tepat pada saat ini sebuah jarum perak melesat dan mengenai pergelangan tangannya. Pistol di tangannya langsung jatuh. Kingston Jiang bergegas menerjang. Dia menarik Bloody sambil menendang Raja Hantu. Bak bola kulit, tubuh Raja Hantu ditendang hingga terbang beberapa meter. Kingston Jiang menarik Bloody. Namun, 28 orang muncul di sekelilingnya. 28 orang ini mengepungnya dan menghalangi jalannya. Bloody. Tanpa menghiraukan mereka, Kingston Jiang membaringkan tubuh Bloody di atas tanah dan menepuk wajahnya dengan pelan. Tapi Bloody sama sekali tidak siuman. Meskipun dia masih bernafas, tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Bunuh dia. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan yang penuh dengan kemarahan. Raja Hantu bangkit dari tanah. Dia berjalan mendekat dan menatap Kingston Jiang yang sedang dikepung sambil tertawa. Naga hitam, kamu pikir kamu bisa meninggalkan Gunung Tianshan dengan selamat? Di Gunung Tianshan ini sudah berkumpul petarung tangguh dari 28 negara.
masing-masing dari mereka adalah petarung yang terkenal, hari ini tempat ini akan menjadi makammu. Kingston Jiang berdiri dengan tenang dan melihat ke arah 28 orang yang berada di sekitarnya. Raja Hantu, mundurlah, serahkan naga hitam kepadaku. Aku akan membunuh sang naga dan membuat semuanya kembali ke jalan yang benar. Raja Hantu, mundur. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Satu persatu dari para petarung tangguh yang berasal dari 28 negara itu angkat bicara. Mereka semua adalah petarung tangguh dari berbagai negara. Mereka tidak pernah dikalahkan. Mereka semua arogan dan angkuh. Naga hitam terkenal di seluruh dunia, jika bisa membunuhnya, juga akan terkenal di seluruh dunia. Mereka semua sudah lama mendengar kehebatan naga hitam, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Hari ini akhirnya mereka memiliki kesempatan. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku yang berkuasa di sini, cepat bunuh dia. Raja Hantu berteriak dan langsung menembakkan pistolnya. Dor! Kingston Jiang langsung tertembak. Namun, tembakan ini meleset. Meski begitu, dadanya langsung berdarah. Dia berdiri di samping, seperti sebuah pohon willow yang berdiri dengan tegak, meskipun tertembak, dia tidak tumbang. Raja Hantu, kamu mau mati. Seorang pria berkulit hitam berdiri lalu menamparkan Raja Hantu. Tamparannya lumayan keras, wajah Raja Hantu langsung memerah dan bengkak, tubuhnya berputar beberapa putaran, lalu dia jatuh ke tanah. Bunuh yang lain, supaya kita bisa bertarung melawan naga hitam dengan tenang. Naga hitam, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu adalah dewa tabib. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menyembuhkan lukamu. Setengah jam kemudian kita bertarung lagi. Jika kamu bisa mengalahkan kami, para petarung tangguh dari 28 negara, maka kamu boleh meninggalkan Gunung Tianshan hidup-hidup. Jika kamu kalah, tempat ini akan menjadi makammu.